jika negara sudah dalam kondisi darurat, kalau negara sudah darurat, saya akan turunkan presiden lagi, tegasnya. Sosok ini akan gantikan presiden jika Jokowi mengundurkan diri atau dimundurkan. Jika negara sudah dalam kondisi darurat, kalau negara sudah darurat, saya akan turunkan presiden lagi, tegasnya. Dalam tayangan video berjudul "Hancurnya Indonesia Dimulai Rezim ini" kerap berseberangan dengan pemerintah. Namun perbedaan itu bukan membuatnya benci, melainkan menuntutnya untuk cinta dan peduli. Ya, harusnya memang begitu ya. Kita harus bisa membedakan antara cinta negara dan cinta kekuasaan atau rezim ya. Rezim bisa berganti, tapi insya Allah Indonesia remains, tetap ya. Berbeda tidak masalah, dan saya tidak akan memaksakan kehendakmu, ungkapnya. Jika harus bicara jujur, ia sejatinya tak setuju dengan konsep NKRI saat ini. Bahkan dia juga mengaku tak setuju dengan sistem dan pemimpin negaranya. Jangan dibilang subversif ya, karena pikiran hati nurani itu tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Menyatakan pikiran dan hati nurani. Tapi saya agak ragu nih bertanya pada Bung Rocky, karena belum sudah diancam oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan jangan macam-macam, jangan komentar macam-macam. Jadi kita mesti komentar apa nih Bung Rocky? Ya tadi komentar udah bagus. Salam sehat. Semoga sehat. Itu komentar yang paling standar gitu. Jadi keadaan kita memerlukan semacam saling mengawasi sebetulnya. Mestinya rakyat mengawasi pemerintah, pemerintah memberi arahan pada rakyat. Itu yang mestinya terjadi. Jadi kalau Pak Luhut masih jangan berkomentar, itu ucapin pada sidang kabinet supaya sidang kabinet paham apa keadaannya. Kan kabinet nggak paham juga keadaan sebetulnya. Yang paham mungkin cuma Pak Luhut dan Pak Jokowi, karena mereka yang bertemu terus. Menteri-menteri semua kan pada diam tuh, nggak mampu untuk memberi rasa percaya pada publik bahwa pemerintah sedang bekerja. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang berkomentar, itu sebetulnya dia berupaya aja untuk memberitahu keadaan. Ini bukan soal mengomentari kebijakan. Kebijakan pemerintah kan nggak perlu dikomentari karena gagal terus kan. Kondisi pandemi ini kan sudah 1 tahun lebih, menjelang 2 tahun. Memang situasi yang sekarang ini dengan, saya tidak bilang ketidakjelasan. Kebijakan pemerintah harus kita sepakat, pemerintah berpikir yang baik untuk penanganan COVID-19 ini. Namun kan ada banyak hal yang harus diakomodir dengan kebijakan tadi. Nah ini yang tidak menyentuh level bawah. Apapun itu kan orang kan harus tetap hidup. Nah bagaimana mereka supaya hidup ini kan ya butuh uang pastinya. Ya kan. Nah jadi kami selaku operator, selaku manajemen, dengan kekuatan yang kami miliki, kami berusaha untuk menghidupi semua yang ada di dalam tubuh kami. Tapi pertanyaannya, sepanjang apa? Sosok ini akan gantikan presiden jika Jokowi mengundurkan diri atau dimundurkan. Belakangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus-menerus didesak mundur oleh masyarakat karena beberapa faktor, mulai dari lonjakan kasus COVID-19, revisi statuta Universitas UI, serta pemberian jabatan sebagai Komisaris BUMN. Ahli Hukum Tata Negara, Refli Harun lantas menyampaikan beberapa hal jikalau Jokowi benar-benar mundur dari jabatannya sebagai presiden. Menurut dia, salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin otomatis akan menggantikan posisi Jokowi. Itu otomatis terjadi jika penggantinya dilakukan lewat jalur konstitusi yang normal. Katanya dilansir dalam kanal YouTube Refli Harun, Rabu 20 Juli 2021. Kendati demikian, Refli sendiri tidak tahu sejauh mana kemampuan Ma'ruf Amin dalam memimpin bangsa. Terlebih jika Ma'ruf mendapatkan pengaruh dari pihak lain. Kalau Ma'ruf terlalu banyak mendapatkan pengaruh dari pihak lain, tak akan lahir keputusan yang berpihak kepada rakyat, jelasnya. Advokat satu ini juga menjelaskan Ma'ruf akan mencoba sebagai orang nomor 1 di Indonesia sampai 2024 jika Jokowi memang mengundurkan diri atau dimundurkan. Namun jika yang mengundurkan diri atau dimundurkan keduanya, kedudukan sementara akan jatuh kepada pihak triumvirat.
Sebagaimana diketahui, triumvirat adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Setelah itu, kata dia, dalam waktu 60 hari harus segera ada pemilihan presiden serta wakilnya oleh MPR. Lalu dalam jangka waktu 60 hari harus digelar pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR, pungkasnya. Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo beserta menteri kabinetnya seharusnya mengikuti jiwa kesatria yang dilakukan Presiden Soeharto yang mundur secara kesatria jika sudah tidak sanggup menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Begitu yang disarankan pengamat politik dan hukum Mujahidin 212, Damai Harilubis. Menurut Damai, rezim Jokowi sudah tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Makna substansi atau hakikat dari statement LBP atau Luhut Binsar Panjaitan, Jabatan Koordinator PPKM Darurat, ajak masyarakat kompak mengatasi COVID-19 karena kami sudah lelah. Secara psikologi, bila pemimpin pelaksanaan penanggulangan seorang yang dipercaya dan telah ditunjuk langsung presiden sudah menyerah, sampai-sampai memohon agar masyarakat kompak, ini sudah wujud asli putus asa namanya. Papar Damai kepada kantor berita politik Ermol Jumat 16 Juli. Padahal menurut Damai, kenyataannya masyarakat sudah kompak dan bersinergi dalam menangani pandemi COVID-19. Justru pemerintah yang dianggap tidak kompak menjadi salah satu faktor pandemi COVID-19 tak kunjung mereda. Maka wajar Luhut menyerah, dan konotasi pernyataan menyerah ini merupakan real sebagai sinyal atau bip bahaya bagi kesehatan dan nyawa anak bangsa dalam waktu dekat. Maaf, mungkin banyak yang sependapat bahwa asumsi dari banyak mata masyarakat bangsa ini, LBP sang jenderal tentu diyakini lebih pandai dan pengalaman, serta lebih terbuka dari sisi apapun dalam bernegara dibanding Presiden Joko Widodo, kata Damai. Sehingga lanjut Damai, Luhut sebaiknya bersikap elegan untuk menyarankan bahwa mengajak Presiden Jokowi mundur untuk meletakkan jabatan Presiden RI di hadapan MPR sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku. Dan secara hukum, mundur dari jabatan presiden ini adalah tindakan yang konstitusional. Selanjutnya, karena LBP sebagai orang yang bertanggung jawab, selaku koordinator PPKM Darurat sudah menyerah, maka akan berdampak resiko munculkan kegaduhan pada rakyat bangsa ini. Selain oleh sebab semakin banyak berkelimpangan nyawa anak bangsa karena terinfeksi COVID-19, jelas Damai. Dengan demikian, atas dasar Pancasila serta falsafah negara yang berlandaskan UUD 1945, masih kata Damai, Luhut memiliki pertanggungjawaban moral dari Luhut yang akan menjadi sejarah dan hukum jika rezim Jokowi memaksakan kepemimpinan yang nyata sudah gagal mengatasi pandemi COVID-19. Pengamat politik Setio Purwanto meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mundur jabatan koordinator PPKM Darurat lantaran menurutnya sudah banyak rakyat yang berjatuhan akibat kebijakan pemerintah tersebut. Pasalnya saat Setio, selama sepekan lebih program PPKM Darurat berjalan di bawah komando Luhut Binsar, kasus COVID-19 tak juga berkurang, malah semakin mengganas. Maka dari itu, ia menilai sebaiknya Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai koordinator kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesian Democratic Police ini, pandemi COVID-19 merupakan persoalan nyawa rakyat sehingga harus ditangani secara serius. Namun menurut Setio, pada kenyataannya angka kasus positif COVID-19 sudah mencapai 50.000 lebih dalam sehari. Lantaran hal itu, Setio pun menilai kebijakan PPKM darurat tersebut hanya membuat rakyat setiap hari berjatuhan. Mengutip dari Hops.id, Setio juga menilai Luhut Binsar telah gagal memprediksi lonjakan kasus COVID-19 yang menurutnya sudah memasuki gelombang kedua. Padahal para ahli pandemi sudah sering mengingatkan pemerintah mengenai hal tersebut. Oleh karenanya ia berkesimpulan kendati telah didukung anggaran besar bahkan mencapai ribuan triliun rupiah, namun nyatanya pemerintah tak mampu mengendalikan pandemi di Indonesia dengan baik. Setio juga menilai sikap Luhut Binsar yang bersikeras dan membantah kritikan masyarakat dengan mengeklaim bahwa terkendali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sebab hingga saat ini Indonesia menurutnya masih jauh dari kata terkendali. Kenyataannya Indonesia mengalami lonjakan luar biasa hanya dalam hitungan hari dan masih jauh dari terkendali. Jokowi harus segera mengganti LBP dengan orang yang mampu menggerakkan dan menghimpun energi positif agar pandemi bisa segera terkendali, ujarnya.